Padahal semuanya ada solusinya Oke. dari Bank Mandiri. Semua ada solusinya ya. Aplikasi Living Merchant gratis, free. Bisa di-download siapapun. Bisa di-download siapa saja. Mas Agung Susilo Nugroho, saya baca dulu di jabatannya ini. Selamat datang di podcast Pascalibah Pro ya Mas. Ya, terima kasih nih. undangannya. Wis, keren. Ini kita kedatangan nih Asisten Vice President Micro Banking Region 1 Bank Mandiri. Ya benar ya Mas ya? Betul. Nanti soalnya saya agak gelibet-gelibet nih kalau bahasa Inggris soalnya. Ini Region 1 kalau nggak salah untuk wilayah Sumatera Utara. Kepri dan Riau. Boleh jelasin sedikit Mas, ini asisten Vice President Microbanking di bagian apa nih ceritanya nih, Mas Agungnya nih ceritanya. Oke, terima kasih Kak Adia. Ya, pertama-tama saya dari Bank Mandiri mengucapkan terima kasih atas kesempatannya ya bisa podcast atau diskusi pagi ini ya. Oke. Kalau saya itu di Micro Banking Head ya. Jadi kalau di Bank Mandiri itu khususnya Region 1 itu membawai 3 provinsi, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Nah, di segmen kredit itu ada beberapa segmen. Ya, jadi ada segmen yang pertama yang paling bawah itu segmen kalau kreditnya mikro. Nah, mikro, terus nanti di atasnya ada segmen SMI, selanjutnya di atasnya komersial dan corporate. Nah, segmen UMKM ada di mana? Segmen UMKM adanya di segmen mikro dan segmen SMI. Kalau di kami membedakan ada di nilai penjualan dalam 1 tahun. Pas banget ini ya, UMKM di SMI. Jadi kalau nilai penjualannya di bawah 2 miliar per tahun, kami segmentasikan sebagai segmen mikro. Gitu ya. Dari penjualannya Dari penjualan. Nanti kalau di atas 2 miliar per tahun, itu ke SMI. Nanti atasnya lagi di teman-teman komersial. Jadi udah wholesale kelasnya. Perdagangan besar jadinya ya. Ya, pabrik, perusahaan, dan nanti corporate itu nasional. Jadi ya, gitu. Jadi nanti kalau itu dari sisi penjualannya, jadi nanti kalau dari sisi kredit limitnya juga dibagi. Ya, di bawah 500 juta itu segmen mikro. Nah, itulah saya di situ. Ya, kami ada sekitar 3 provinsi kan, ya, ada 190 unit mikro yang kami ada di semua wilayah, gitu, yang menjadi kita konsen untuk penyaluran kredit ke sektor UMKM yang paling bawah, ya, yang paling kecil. Tadi menangani sektor UMKM ya Pak Agung Yes, ya? oke. Nih Pak Agung, kalau lihat-lihat di zaman sekarang nih ya Pak, dari UMKM sendiri menurut Bapak tantangan yang mereka hadapi apa sih Pak? Dan dari segi perbankan nih sebagai bankirnya nih, Bapak gimana nih ya bisa perbankan tuh hadir memberikan solusi untuk tantangan UMKM yang ada sekarang Pak? Jadi kalau tantangan kita ya, kalau saya bicara di segmen mikro ya, biar lebih ini di situ banyak yang startup atau yang masih kecil atau yang ingin berkembang gitu ya. Biasanya tantangan-tantangan teman-teman di UMKM itu adalah di sisi ini pencatatan. Pembukuannya. Iya, pencatatan. Dia karena merasa ya ringan, usahanya kecil, ya dia nggak ada pencatatan sama sekali. Atau menggabungkan antara usaha dan keuangan rumah itu digabungin. Jadi kadang-kadang dia bisa menggunakan modalnya, bisa menggunakan ini untuk kebutuhan sehari-harinya, gitu ya. Itu yang paling utama yang sering kita temuin, ya. Jadi selanjutnya solusinya gimana nih Pak? Dari Kira-kira di Bank Mandiri ada solusi nggak nih Mas? Saya ada beberapa ini, ada beberapa. Yang kedua kan ya. sekarang ini kan setelah pandemi ini kan ke digital ya. Nah, jadi banyak teman-teman UMKM yang belum mengarah ke situ. Gitu. Ya,
Oke, terus dari sisi-sisi karena dia merasa kecil, merasa ini, dia nggak ada dokumen-dokumen legalnya. Jadi dia udahlah saya ini aja atau nyantai lah gitu ya. Jadi yang penting saya berusaha, nggak ada catatan, nggak ada dokumen legal gitu kan. Jadi terus berikutnya ada lagi, dia kalau pengen mengajukan penambahan modal dan sebagainya, kadang-kadang tidak menghitung karena nggak punya catatan tadi. Dia hanya saya pengennya sekian ratus juta, saya pengennya sekian. Tapi sebenarnya kebutuhan dia itu belum sampai segitu. Jadi kadang-kadang itu yang menghambat. Terus yang berikutnya dari sisi agunan, merasa nggak punya agunan. Padahal semuanya ada solusinya dari Bank Mandiri. Ada solusinya ya, Pak. Pertama tadi ya terkait dia nggak punya pencatatan nih. Betul. Ya, Bank Mandiri itu sebenarnya walaupun dia belum menjadi nasabah kredit pun, gitu, kami ada fasilitasnya, namanya Livin Merchant. Ya, digitalisasi kami, namanya Livin Merchant. Di situ bisa digunakan teman-teman UMKM, gitu ya, kakak, untuk sebagai transaksional atau pencatatan. Apakah dia mau gunakan untuk pembayaran pakai QRIS juga bisa, pakai transfer juga bisa, atau mau tunai tapi dipakai catatan. Kami ada aplikasinya, ya. Jadi boleh sekalian saya, gitu ya? iya Livin. Jadi tinggal klik gitu kan di sini. Misalkan dia punya usaha toko kelontong dan sebagainya, dia bisa input tuh di aplikasi Livin Merchant ini ininya. Stoknya berapa, belanjanya berapa, dia ambil waktu belanja berapa, gitu, dimasukkan ke stok, terus diinput di situ. Jadi dia tahu juga barang saya ada berapa, sisa berapa. Nah, terus itu sampai ke nilai rupiah juga, Mas? Sampai ke nilai rupiah. Jadi dia bisa untuk ini nota juga. Jadi misalkan saya bayarnya cash, dia input aja di situ. Jadi nanti di Livin Merchant itu muncul saya penjualan sehari berapa, penjualan seminggu berapa, penjualan sebulan berapa. Ini aplikasi Livin Merchant gratis, free. Bisa di-download siapapun. Bisa di-download siapa saja. Bahkan bukan nasabah. Harus nasabah Mandiri. Nah, karena makanya kami kan mudah nih sekarang dengan digitalisasi ini. Kita ada namanya super app. Super app kita namanya Livin. Jadi Livinnya harus untuk buka rekening, free dari manapun, tinggal ikutin scan-nya Bank Mandiri, kodenya nanti saya kasih juga bisa. Saya pernah nyoba yang itu, saya pernah nyoba buka yang jadi, online. Terus nanti teman-teman bisa habis buka rekening, baru nanti Livin Merchant download. Nanti dia akan nge-shot, misalkan ada pembayaran lewat QRIS atau transfer, dia langsung masuk ke situ dan langsung bunyi, ting, penjualan Anda sekian. Notif gitu loh. Notif. Jadi tahu ya, yang dibutuhkan sebenarnya bukan hanya notifnya saja. Yang dibutuhkan adalah kami di UMKM adalah pencatatan. Riwayatnya. Jadi kami saat ini juga edukasi penggunaan, bukan hanya di Livin Merchant saja, semua digunakan untuk pencatatan. Jadi bank itu gunakan rekening itu sebagai sekretaris keuangannya kalau saya gitu ya. Dan bank gunakan, jadi semua tercatat. Jadi bank melihat keluar masuk itu dari rekening atau dari Livin Merchant. Kalau yang untuk lebih gede lagi, ya itu namanya kopra untuk perusahaan-perusahaan. Nah teman-teman yang tadi sudah UMKM mau naik gitu ya, mau transaksinya lebih tinggi lagi, salesnya lebih tinggi, kita naikkan di kopranya. Jadi terus selanjutnya kalau tadi misalkan teman-teman tidak punya teman-teman digitalisasi untuk penjualan. Tadi kita bantu lewat Livin Merchant. Dan yang kedua, kita juga ada di Livin itu namanya Suka. Suka, boleh dicek kalau itu untuk promosi bukan? Enggak. Jadi di Suka itu bisa kita bekerja sama dengan UMKM, debitur nasabah-nasabah kita gitu. Nanti bisa penjualan lewat situ. Bisa. Gitu. Jadi kayak e-commerce gitu. E-commerce-nya di situ. Dan gitu. Misalkan ada kegiatan di Suka juga muncul. Misalnya nih bentar lagi ada ulang tahun Mandiri nih. Nah, nanti kita ada kegiatan nonton konser, beli tiketnya di situ. Terus lari juga beli tiketnya di situ. Di Suka. Nah, teman-teman UMKM juga bisa masuk di situ. Bisa promosi lewat situ berarti ya. Nah, terus selanjutnya tadi yang terkait agunan. Nah, Ya, terkait agunan gitu ya. Terkait agunan itu
kami sudah fasilitasi sebenarnya dengan namanya KUR. Pemerintah sudah fasilitasi juga namanya KUR, kredit usaha rakyat, yang semuanya disubsidi dari pemerintah. Nah, Bank Mandiri di situ menjembatani. Karena apa? Kalau dia yang belum pernah berusaha, baru usahanya mulai kecil gitu ya, atau baru 2 bulan, 3 bulan, boleh namanya KUR Sumi. Nah, super mikro. Ada lagi udah mikro, super lagi. Super mikro. Ya, nilainya limitnya cuma sampai 10 juta. Kecil dan itu pure tanpa agunan. Tanpa agunan. Jadi maksudnya jaminannya ke Bank Mandiri? Jaminannya nggak ada. Wow. Modal kepercayaan aja nih berarti. Ini mempermudah orang yang baru mau mulai usaha. Iya, gitu kan, mempermudah orang yang baru mau mulai usaha. Yang kedua, itu KUR mikro sampai dengan 100 juta, itu tidak dipersyaratkan agunan. Nah, itu kan tadi kan, makanya kadang-kadang ini teman-teman ada solusinya. Nah, di atas 100 juta sampai 500, KUR kan sampai 500 juta nih, itu juga dipersyaratkan agunan, tapi nggak 100% cover dari limit kreditnya. Misalkan nih kita, saya udah mulai usaha, udah berjalan 2 tahun gitu ya, saya mau pinjam, mau pengembangan usaha sampai dengan 500 juta. Agunan saya nilainya cuma 450 gitu atau 400, nggak masalah. Ya, jadi nggak harus 100%. Itu makanya kami KUR ini sangat menarik untuk pelaku-pelaku UMKM gitu. Dari penjelasan Mas Agung, Pak Agung nih, benar-benar ketahuan ya, ternyata masalah yang dihadapi UMKM ada loh solusinya. Yes, dari betul, Bank Mandiri. dari Bank Mandiri Pasti ada banget semua. Betul. Soalnya kan di SE kadang ada pertanyaan gitu tuh, pengeluaran, ini berarti bisa pakai Kami setuju yang banget sih Pak, perlunya pencatatan itu, karena data itu penting banget ya. Saya rasa di perbankan juga seperti itu ya Pak. Sekarang kita edukasinya ke situ. Terkait tadi kita, kok nggak ada gunanya gitu ya. Gimana Bank merasa yakin gitu ya, karena Bank Mandiri sekarang dalam penyaluran kreditnya menggunakan ekosistem. Kita ada ekosistem yang kita siapkan. Misalkan di situ ada pasar, ekosistemnya kita bentuk dulu, memulai pencatatan tadi. Ya, kita ajak dulu teman-teman UMKM dulu untuk menggunakan living merchant atau menggunakan rekening bank sebagai pencatatan. Habis itu baru kita kasih nih. Berarti udah berjalan, kita yakin. Terima kasih ya untuk pengembangan. Terus saya ada nih mau pertanyaan, agak penasaran sebenarnya baru-baru ini ya. Yang lagi hot nih ya kan. Kementerian Keuangan kan mengucurkan dana total 200 triliun nih ke bank-bank himbara nih. Saya penasaran nih. Kalau strategi dari Bank Mandiri sendiri gimana, Pak? Oke, kalau saat ini yang kita terima ya, Kakak. Jadi Bank Mandiri sekarang dapat ini dari pemerintah untuk penyaluran supaya ekonomi di bawah bergerak dengan cepat. Betul, pertumbuhan ekonomi naik katanya. Yes, gitu. Jadi dari dana itu kita fokuskan sebenarnya kan banyak program pemerintah lain yang memerlukan support untuk pendanaan dan sebagainya supaya bergerak. Pertama kita salurkan lewat koperasi-koperasi KDMP atau KKMP, gitu kan. Koperasi-koperasi ini kan juga membutuhkan kan baru juga untuk usaha, gitu ya. Modalnya belum ada, gitu ya. Ya itu disupport dari dana-dana itu. Terus yang berikutnya dari program pemerintah juga yang namanya 3 juta rumah itu subsidi, itu juga bisa kita pakai di situ. Dan sekarang ada program baru lagi yang namanya KPP tadi yang saya ceritakan, itu terkait kredit perumahan gitu ya. Jadi terkait dari supply dan demand itu untuk teman-teman yang mau bikin perumahan, untuk kontraktor-kontraktor ya dikasih kemudahan-kemudahan di kredit KPP tersebut. Dari sisi pembelinya juga, misalkan dia UMKM nih, butuh rumahnya butuh direnovasi atau butuh gudang UMKM, lah boleh pakai KPP tadi gitu ya. Bunganya setara dengan KUR. Yang untuk yang dari sisi demand-nya ya, bunganya setara dengan KUR. Jadi kecil sekali, menarik gitu ya, untuk renovasi rumahnya juga bisa, untuk renovasi pembelian rumah pun juga bisa. Misalkan saya belum punya rumah nih karena UMKM, saya perlu rumah. Beli rumah pakai KUR KPP tadi gitu. Terus selanjutnya lagi ada
KUR tetap kita salurkan, KUR tetap lebih disalurkan, banyak lagi lebih dan banyak lebih lagi masif ya. lagi ya. Jadi seperti itu. Benar-benar bisa mendorong Pertumbuhan ekonomi ekonomi ya. ya. Ini Iya. akan kita catat semua nih Pak di BPS. Oke. Transaksi keuangannya. Iya, betul Terutama betul. tahun depan ya Kak. SE. Iya, jadi tahun depan tuh BPS mau buat satu hajatan besar nih, sensus ekonomi Pak. Wah, Jadi menarik tuh. pelaku-pelaku usaha itu yang nanti akan kita data. Jadi kami bersyukur banget nih Bapak di Bank Mandiri. Bapak Mandiri Iya. mendorong agar UMKM punya pencatatan Iya. yang jelas karena nanti itu juga akan kami catat. Betul. Kami data tuh pencatatannya di sensus Yes. ekonomi dan nanti pada akhirnya ini akan dimanfaatkan kembali datanya. Misalnya di Bapak barangkali perlu untuk ekspansi Iya. Usaha, perbankannya. ekspansi. Tapi usaha sensus perbankan ekonomi ya. itu sangat perlu bagi kami perbankan. Setuju ya Pak? Ya, sangat sangat perlu ya karena kami dalam ekspansi pertumbuhan dan sebagainya itu pasti melihat PDRB-nya dulu. Dalam bergerak dalam satu kota atau satu provinsi atau satu kabupaten gitu ya. Di mana sih PDRB paling kuat gitu kan? Di sini. Nah, apalagi nanti ada tambahan lagi nih sensus ekonomi yang lain yang mungkin kan banyak generasi-generasi baru yang bisnisnya seperti apa ya. Ini ya kita tunggu juga hasil sensus ekonominya ini. Saya terakhir penutup pertanyaan kali boleh ya Pak? Boleh. Saya penasaran berapa sih jumlah KUR Sesumut? Sumut ya, secara penyaluran kita, ya kan dari 3 provinsi ya, 3 provinsi yang region 1, Sumut itu 50% ya. Penyumbang terbesar. Penyumbangnya. Sekarang posisinya ya, KUR posisi hari ini gitu ya, sampai dengan Agustus di Bank Mandiri Sumut itu ada di angka 1,6 T. 1,6 Penyalurannya. Atau tumbuh dibandingkan tahun lalu itu 10%. Jumlah usahanya sendiri? Jumlah nasabahnya sekitar 13.000. Keren ya, kalau dapat 13.000 pelaku usaha Setara di Sumut SE. ya, 13.000. Dan itu paling banyak ada di sektor pertanian. Sektor perdagangan yang memang PDRB-nya disokong di situ ya. Jadi Betul, kami betul, selalu berjalannya seiringan dengan itu. Mantap, keren nih. Banyak ya informasi yang bermanfaat. Udah dapat tadi tuh 13.000 usaha buat SE. Selain Dari itu, Bank Bank Mandiri juga ada ini Kakak. Kita untuk UMKM pendampingan. Oke. Pendampingan harus kita dampingi. Kayak apa tuh bentuk pendampingannya? Pendampingannya jadi selain tadi ya penggunaan Livin Merchant sebagai tempat pencatatan, ya kita kan selalu edukasi terus. Edukasi terus ya. Kita catat di kami, yang download dan tidak yang menggunakan transaksional perdagangan sekian, khususnya F&B gitu kan, perdagangan-perdagangan gitu ya. Terus selanjutnya kami ada juga rumah BUMN. Ya, Bank Mandiri punya rumah BUMN di situ sebagai tempat belajar juga. Untuk UMKM yang belum berbank mandiri pun juga bisa yang daftar, boleh daftar rumah BUMN kami ya di Medan gitu. Di situ embrio untuk belajar. Di situ kita ajarin misalkan kalau yang sudah nasabah juga bisa kita ajarkan di situ bagaimana packaging yang bagus, bagaimana cara jualan yang menarik di Promosi di dan segala internet, macam gitu bagaimana bikin di IG tampilannya menarik gitu ya, di sosmed yang itu. Jadi ada semua. Gitu ya. Jadi kami bentar lagi juga mau tanggal 11 Oktober ini kami juga mau ada kegiatan namanya Festival UMKM. Jadi kami rekrut debitur kami, nasabah kami yang levelnya UMKM ya, yang memang bisa kita tampilkan, kita ajak tuh pameran Festival UMKM. Terus sebelum itu juga dia dididik, diajak kelas dulu. Ya, dan ini kena nyasarnya generasi-generasi 40 ke bawah gitu ya, apalagi kalau yang 30 ke bawah teman-teman yang UMKM yang muda-muda kita ajak ke situ. Nah, ini baru dikurasi sekitar 50-an sampai 100 nasabah, kita edukasi nanti. Kita ajak festival UMKM. Boleh nih kalau kayak gitu kolaborasi ini nih. Siap. Buat SE nih. Kita minta bantuan Bank Mandiri nih, tolong kepala UMKM Festival, sukseskan sensus ekonomi. Oke. Nah, jadi Pak, terakhir nih Pak, dari Bapak mendampingi seluruh UMKM, pelajaran penting apa ya Pak yang bisa kami petik nih dari Bapak yang benar-benar udah terjun ke lapangan, ngebantu UMKM itu menggerakkan ekonomi mereka yang pada akhirnya juga akan menggerakkan ekonomi bangsa kita ya. Pelajaran apa nih Pak yang boleh kita petik dan Bapak share ke kami? Terima kasih Kakak. Jadi pertama kalau kami mendampingi UMKM yang masih kecil ini ya, pertama kita harus pencatatan. Catatan. Apapun kondisinya dicatat atau gunakan perbankan.
Ya, gunakan perbankan, terus berikutnya lengkapi diri dengan dokumen-dokumen legal. Dan sekarang mudah kok, NIB itu online, ya, nomor induk berusaha itu online. Bisa, mudah kapanpun dia bikin online bisa. Dan kelihatannya pemerintah juga support semuanya kegiatan kayak gitu. Yang ketiga, hati-hati kalau saya sekarang terkait namanya pinjol. Betul. Betul. Hati-hati di situ. Kenapa? Lebih bagus pinjam ke bank ya daripada ke situ ya. Gini, kalau ke pinjol kita nggak bisa ukur. Kan nggak bisa ukur. Betul. Berapa kemampuan kita gitu kan. Tapi kalau bank itu kan bukan hanya sekedar agunan, tapi bank itu sesuai dengan kemampuan. Betul. Kita kasih kredit itu sesuai kemampuan beliaunya berapa debitur ini. Betul. Ya, supaya usahanya berkembang dengan baik. Ya, yang kami takutkan juga teman-teman kalau pinjol dan yang lainnya adalah ini sliknya. Nah, kalau nanti dia telat sehari muncul jelek, nah itu nggak bisa dikasih perbankan nanti. Iya, jadi rekam jejaknya gitu ya, rekam Pak? jejaknya, ibaratnya anak rapot sekolahnya. Kalau rapot sekolahnya bagus, mudah perbankan memberikan ke depannya. Jadi titip mungkin kalau jadi UMKM, hati-hati teman-teman terkait penggunaan pinjol, ya, terus pencatatan yang pasti gitu ya. Izin berusaha, agunan nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa ini ya, majunya bareng-bareng dengan Bank Mandiri. Semua ada solusinya. Ada solusinya juga. Terima kasih banyak Pak Oke, Kakak. Kakak. Udah sharing-sharing ilmu yang bermanfaat dan juga dukungannya. Oh iya, tadi terhadap itu. pentingnya pendataan dan berarti pentingnya juga sensus ekonomi Oke. tahun depan 2026. Terima kasih banyak Terima Bapak kasih, sekali. sama-sama. Terima kasih Buat waktunya. Ini bermanfaat juga buat yang nonton. Buat Oke. UMKM para Buat nasabah Bank UMKM Mandiri. terutamanya. Ya. Oke. Dan pegawai-pegawai kita BPS di seluruh Iya. Indonesia. Mana tahu ada yang juga mau punya ini, usaha. mau usaha. Bisa banget. Terima kasih Bapak. Oke. Kalau gitu ikutin terus episode kita yang lainnya. Mana tahu Oke. ada juga yang lebih Lebih lagi bermanfaat ya. lagi, Ya, yang bermanfaat buat hidup kita. Jadi terima kasih udah nonton. Terima Jangan lupa kasih. like, subscribe dan terus ikutin Pas Kalibah Pro. Oke. Harus ada sensus yang bisa mengidentifikasi struktur ekonomi Pak. Jadi sebenarnya kalau mau ekspansi, ya sebenarnya pelaku usaha. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Igede Raka Arimbawa, Regional CEO Bank Mandiri Region 1 Sumatera 1, mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan mengajak para pelaku usaha untuk turut serta mendukung Sensus Ekonomi 2026. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Oke.